Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tapi kami tidak tahu apa yang akan dicapai oleh tindakan ini. Kita tidak lagi berpartisipasi dalam operasi militer mereka setelah hari itu. Woyuha berkata, tidak apa-apa. Aku percaya bahwa Adipati Remo Putih tidak akan membuat kesalahan yang sama dengan matanya untuk strategi. Elit Kekaisaran Starlo ada di sini, dan Kekaisaran Ryu harus melakukan banyak upaya bahkan jika mereka mengerahkan pasukan besar untuk menyerang pegunungan Mingdo. Untuk merebutnya kembali selanjutnya, kekuatan utama mereka semua terkonsentrasi di Kekaisaran Tianhun. Susan si tertawa getir. Aku pikir Kekaisaran Starlo tidak akan menjadi ancaman bagi Kekaisaran Ryu. Dewa kematian Dolo terlalu menakutkan. Dengan dia akan sangat sulit untuk memberikan kerusakan nyata pada Kekaisaran Ryu. Ekspresi meratapi dan frustasi muncul di mata Woyuhao. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang baru saja dikatakan oleh Susansi kepadanya. Dewa kematian Dolo, Yeshisui adalah limit Dolo, memiliki boneka setan berdarah yang kuat sebagai jiwa bela dirinya. Dia bahkan kekasih lama gurunya. Senior ini benar-benar sangat terlalu kuat. Woyuhao masih bisa mengingat bahwa gurunya pernah berkata, sulit bagi para mas roh jahat untuk menjadi Feng Hao Dolo, tetapi jika salah satu mas roh jahat itu akhirnya menjadi Feng Hao Dolo, maka pasti akan ada musibah. Gereja Roh Kudus telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan kekuatan mereka akhirnya matang. Mereka memiliki mas roh jahat yang juga Feng Hao Dolo, dan mereka bahkan memiliki mas roh jahat yang merupakan limit Dolo. Dia memiliki pagoda dewa kematian yang mungkin menjadi alat jiwa kelas 10. Yeshisui hampir tak terkalahkan di dunia manusia dan terlibat langsung dalam perang ini. Dewa binatang Litian telah membuatnya takut kali ini, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Kekuatan satu individu mungkin tidak dapat mengubah hasil perang, tetapi orang dengan kekuatan yang menakutkan seperti miliknya lebih dari cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Selain itu, Gereja Roh Kudus masih memiliki naga suci kegelapan Long Shoyo yang merupakan limit Dolo terakhir lainnya. Dua limit Dolo terakhir yang tersisa di dunia, dan mereka membantu Kekaisaran Ryu. Ini sangat tidak menguntungkan bagi tiga kekaisaran asli benua Dolo. Keseimbangan perang ini benar-benar mengayun demi Kekaisaran Ryu. Kekaisaran Starlo telah mendapatkan kembali pegunungan Mingdo, tetapi bagaimana dengan masa depan? Apa yang akan terjadi di masa depan? Pasukan utama Kekaisaran Ryu terkonsentrasi di Kekaisaran Tianhun, tetapi Dewa Kematian Dolo menjangkar semuanya dan sulit untuk mengatakan berapa banyak tentara dan masroh Kekaisaran Starlo yang akan dimusnahkan. Yang bahkan lebih menakutkan adalah fakta bahwa Yeshisui adalah mas roh jahat, dan semua orang bisa tahu dari kondisi mental yang dia tunjukkan kemarin bahwa dia tidak stabil sama sekali. Orang seperti itu tidak akan peduli dengan kematian warga normal, dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Kekuatanku jauh dari cukup. Jika aku juga bisa menjadi Feng Hao Dolo dan mungkin bahkan Dolo Transcendent, aku mungkin memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Tapi menjadi Feng Hao Dolo sangat sulit. Woyuhao tidak mengatakan apa-apa dan Susansi berkata, aku telah mengirim berita itu kembali dan aku telah melaporkan keberadaan Dewa Kematian Dolo Yeshisui kepada berbagai sesepuh di Pavilion Dewa Laut. Aku pikir itu tidak akan lama sebelum akademi akan melemparkan diri mereka ke dalam perang. Jika tidak, Kekaisaran Ryu tidak akan terhentikan. Ya, kakak ketiga. Yohao kembali dari perenungannya dan berkata, kita harus kembali secepat mungkin. Kekaisaran Starlo tidak secara agresif ditekan oleh Kekaisaran Ryu, dan mereka dapat menstabilkan diri untuk saat ini. Namun Kekaisaran Tianhun mungkin dalam kesulitan besar.
Dengan dewa kematian Dolo di sekitar, aku tidak berpikir kekaisaran Starlo bisa menjadi efektif bahkan jika mereka menyerang ke wilayah kekaisaran Ryu. Akademi mungkin harus membuat rencana lain. Susanis berkata, baiklah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Pemulihanmu yang paling penting. Berhenti bicara dan istirahatlah. Baiklah. Woyuha menutup mata sekali lagi dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Tubuh Woyuha hampir meledak dari tekanan setelah dia menggunakan kekuatan Dewa Binatang di Tian. Tapi semua itu bukan tanpa manfaat. Dewa Binatang mengendalikannya saat itu, tetapi kesadaran Woyuha masih sangat terjaga. Oleh karena itu, dia sepenuhnya bisa merasakan betapa menakutkannya Dewa Binatang di Tian itu. Seperti itulah rasanya menjadi seorang limit Dolo. Pengalaman ini memungkinkan Woyuha untuk merasakan aura individu tingkat atas sebelum ia mencapai kekuatan dan kultivasi yang diperlukan. Woyuha bahkan bisa merasakan bahwa Dewa Binatang di Tian telah menanamkan sekitar 80% dari kekuatan jiwa wujud sejatinya ke dalam dirinya. Meridian Woyuha semuanya jenuh ketika itu terjadi, dan energi hidupnya yang luar biasa tidak bisa mengimbangi kekuatan destruktif yang mengerikan itu. Ini adalah kasus bahkan setelah skala terbalik yang diberikan Dewa Binatang kepadanya menanggung tekanan yang paling berat. Ingatan itu sangat jelas dan dalam baginya. Dia menyadari saat itu bahwa kekuatan jiwa di Tian berbeda dari miliknya. Woyuha adalah sage jiwa, dan kekuatan jiwanya seperti cairan lengket yang beredar kapan saja dan bagaimana dia menginginkannya. Kepadatan, kemurnian, efek regeneratif, dan kesinambungan kekuatan jiwanya semuanya relatif baik. Namun kekuatan jiwa di Tian seperti lubang hitam kecil yang terhubung bersama. Setiap lubang berisi kekuatan spasial yang menakutkan. Setiap ruang yang unik mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan, namun semuanya berada dalam kendali di Tian. Woyuha berpikir pada dirinya sendiri saat ini. Apakah itu kekuatan dari limit Dolo? Sangat sulit bagi tubuh manusia untuk mengandung kekuatan jiwa yang menakutkan dan luar biasa, dan harus bergantung pada kekuatan spasial untuk mengandung kekuatan jiwa mereka selanjutnya. Kekuatan spasial itu harus berlaku di dalam tubuh. Semuanya begitu aneh dan mistis. Tian menyebutkan kekuatan spasial ketika ia bertarung melawan Ye Shisui, dan sudah jelas bahwa Ye Shisui tidak sebagus kekuatan spasial seperti Tian. Mereka adalah dua individu yang paling kuat di dunia, tapi masih ada celah di antara mereka. Yuha bisa merasakan bahwa jika tubuh sejati Tian ada, Ye Shisui pada akhirnya akan tetap tidak mampu untuk melawan Tian, bahkan jika dia memanfaatkan pagoda dewa kematiannya. Tian dikenal sebagai individu paling kuat di dunia bukan tanpa alasan. Yuhao telah memberitahu keempat rohnya bahwa tujuan masa depannya adalah untuk menantang Dewa Binatang di Tian dan untuk akhirnya mengalahkannya. Sebelum dia mencoba merasakan panggilan dari alam dewa, Woyuha menyadari setelah pengalamannya bahwa dia masih memiliki jalan yang sangat panjang. Dia terlalu jauh dibandingkan dengan individu yang paling kuat di dunia. Yuhao adalah keajaiban langka, namun apakah ada individu yang bisa menjadi Feng Hao Dolo dan bukan keajaiban? Ye Shisui, Muan, dan Long Xiaoyao adalah individu paling berbakat dari generasi mereka. Yuhao masih memiliki jalan yang sangat panjang jika dia ingin menyusul mereka, apalagi melampaui mereka. Kekuatan Tian diputar ulang dalam benaknya. Yuhao tidak merasa putus asa karenanya, sebaliknya keinginan untuk menjadi lebih kuat dan untuk menjadi lebih kuat telah tersulut. Selain itu, untuk beberapa alasan dia menyadari setelah dia pingsan 2 kali bahwa keadaan spiritualnya akan membaik setiap kali dia sadar. Selama kedua kalinya dia tidak sadar, dia merasakan seolah-olah Dong Er telah kembali ke sisinya dan sensasi itu terasa sangat nyata. Jika bisa seperti itu setiap kali aku pingsan, maka aku tidak keberatan bahkan jika aku harus pingsan setiap hari. Yuhao terus berpikir ketika sudut mulutnya melengkung tipis. Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya dan melihat kondisinya saat ini. Meridian di tubuhnya terhubung kembali dan energi kehidupan yang padat mengalir melaluinya. Sementara darahnya mengalir sangat lancar, kekuatan jiwanya mulai pulih.
dengan sendirinya setelah lorong-lorongnya atau meridiannya sembuh. Seperti itulah kekuatan tubuhnya. Kekuatan di Tian bukanlah sesuatu yang bisa ditampung siapa saja. Dia telah menggunakan tubuh Wo Yuhao sebagai fondasi dalam pertempuran, dan bahkan jika Feng Hao dulu lain ada di tempatnya, dia mungkin tidak akan berada dalam kondisi yang sebagus Wo Yuhao. Bahkan Feng Hao dulu bisa meledak karena semua tekanan, apalagi sage jiwa seperti Wo Yuhao. Meridian Wo Yuhao yang terhubung kembali telah berubah menjadi hijau dari semua energi kehidupan yang menyehatkan. Tidak ada pertanyaan bahwa sebagian besar energi kehidupan yang luar biasa ini berasal dari pisau penjaga kehidupannya, bukan dari nadinya sendiri. Dengan perlindungan di Tian dan dengan bimbingan Dokter Abadi Dolo, energi kehidupan murni itu telah membaptis tubuh Wo Yuhao sekali lagi. Jika keadaan ini berlanjut, Wo Yuhao merasa bahwa dia bisa kembali normal hanya dalam 3 hari paling lama. Pengalaman bertarung melawan Dewa Kematian sangat berharga baginya. Pada saat yang sama dia mengerti bahwa perlindungan yang diberikan oleh skala naga terbalik kepadanya tidak mutlak. Dia beruntung kali ini jika Ye Sisui tidak terlalu sensitif, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika dia dihadapkan dengan Feng Hao Dolo yang normal, tubuhnya akan terluka parah dari beban yang seharusnya diambil. Bahkan jika Dewa Binatang mengalahkan Feng Hao Dolo untuknya. Memikirkan segala sesuatu di belakang itu menakutkan, tapi itu bukan hal buruk bagi Wo Yuhao. Setidaknya dia bisa menilai seberapa banyak kekuatan yang bisa disalurkan Dewa Binatang ke tubuhnya dan berapa banyak yang bisa diambil tubuhnya. Ini akan sangat bermanfaat bagi upayanya untuk memanfaatkan kekuatan Dewa Binatang di masa depan. Namun Yuhao masih mengingatkan dirinya sendiri terus-menerus bahwa dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan Dewa Binatang meski dia mampu menanggungnya. Kalau tidak, dia akan mengembangkan ketergantungan pada Dewa Binatang di Tian, dan itu akan menghambat peningkatan dan kultivasi masa depannya. Kekuatan jiwa terus beredar di seluruh tubuh Wo Yuhao. Yuhao mengingat berulang-ulang bagaimana rasanya ketika Dewa Binatang telah menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Jika dia bisa membuat lubang hitam seperti itu, akankah kultivasinya meningkat lebih cepat? Bahkan jika kultivasinya tidak meningkat, seperti apa rasanya karena ledakannya dalam pertempuran? Yuhao mulai mengedarkan benang kekuatan jiwa itu dalam dantiannya. Saat dia merenung, dia memutar dan menekannya. Itu tampak seperti di mana rahasia Dewa Binatang berada. Kecuali menggunakan kekuatan spasial masih menjadi misteri baginya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.